orang yang nyanyi sunyi, orang bisu dalam urusan ijazah ini tidak ikut-ikut sama sekali. Nah, yang ikut itu segenggam. Di antara jutaan yang banyak itu hanya segenggam orang yang betul-betul turut memberikan dukungan pada langkah membangun. Orang bisu betulan. Itu kenapa mereka seperti itu semua? Kalau akademisi diam soal ijazah, parlemen juga nggak banyak. Menurut Akang, kenapa hal itu bisa terjadi? Apakah Pak Jokowi ini masih terlampau powerful? Tapi sosok itu sendiri kan sempat Kang Sobari puja juga sebelumnya dalam 10 tahun terakhir ini. Oh, kalau soal memuja Bung, jangan lupa berjuta-juta kalangan akademisi, berpuluh-puluh universitas itu memberi pujaan karena sebenarnya kita semuanya itu sedang mendambakan sesuatu yang seperti yang ada dalam diri kita. Seperti yang ada dalam diri kita itu begini, presiden itu mestinya ya nggak usahlah tentara, umpamanya kayak gitu, karena tentara di awal tentara ada sudah seperti itu, betul. Presiden itu tidak usahlah jenderal sudah, presiden itu ya janganlah dari kalangan elit itu sudah, dan lebih jelas janganlah dari kalangan yang korup. Nah, ini idealisme seluruh bangsa, Bung, bukan idealisme kita orang per orang. Idealisme seluruh bangsa kita macam gitu. Kecuali barangkali yang memang tidak bermaksud, misalnya dari awal mula itu cita-citanya sudah kepada Prabowo. Mungkin idealismenya berbeda, pikirannya berbeda. Tentara yang dibilang tegas, padahal tegas itu keliru. Prabowo itu keras, bukan tegas. Keras itu beda. Nah, urusan-urusan semacam itu yang membuat kita sebagai pemilih, sebagai calon pemilih dan calon orang-orang yang menjagokan, ya kita kan menjagokan. Menjagokan itu bukan menjagokan dia benar seperti itu. Menjagokan itu idealisme kita. Menjagokan pikiran kita sendiri, menjagokan cita-cita kita sendiri, supaya kita ini sebagai rakyat yang hidupnya ya biasa-biasa begitu, itu agak senang, Bung. Dipimpin oleh orang yang benar itu agak senang. Kalau secara ekonomi kan kita nggak berharap lah dari pemimpin. Ekonomi kita kan, kita orang universitas, kita orang LIPI, kita orang dunia akademik, bayarannya itu aja, nggak standar ya kan? Nggak akan ada perubahan. Jadi kan idealisme, harapan itu semua waktu itu ada pada Pak Jokowi sosoknya ya. Kira-kira macam gitulah tempo hari itu. Karena kita merasa lah ini ada sesuatu yang bakal berubah dalam masyarakat kita. Dan itu agak idealistik tempo hari. Zamannya Cak Nur dan Gus Dur kita sering kumpul-kumpul itu, sering membayangkan bagus kalau presiden itu hanya orang di antara kita-kita ini. Di antara kita ya komunitasnya banyak, beribu orang, tapi presiden itu ya hanya antara kita ini. Bukan dari kalangan sosok yang kalangan tinggi langit, gitu, bukan langit, pilihan betul. Tuhan, bukan tunjukkan dari mana, tapi dari kita. Kepentingan kita yang menunjuk kita. Ya itulah demokrasi. Itu idealnya ideal, saya kira. Jadi kalau nanti entah kapan-kapan milih presiden, itu juga dari kalangan kita. Ternyata umpamanya dari kalangan aktivis. Atau di kalangan jurnalis. Ada di antara jurnalis itu yang memiliki suatu kemampuan terobosan membayangkan bangsa. Jurnalis kan banyak, Bung, yang hebat-hebat, yang berpikir tentang bangsa. Kayak begini lagi kalau pilihan sekitar kita. Belum tentu. Jadi begini, Bung. Ini ada dalil. Ada dalil dalam revolusi. Dalil dalam revolusi itu namanya George Orwell. Itu menulis buku Animal Farm. Animal Farm. Itu teorinya, beliau merumuskan teori. Itu rumusan itu sifatnya alegoris. Jadi alegoris itu maksudnya
suatu cerita kecil yang disampaikan untuk menyembunyikan suatu peristiwa besar. Peristiwanya kecil, cuman cerita tentang hewan di mana ada babi jahat dan diserang oleh babi-babi yang kurang jahat. Yang jahat ini dikalahkan. Nah, babi-babi yang kurang jahat ini kemudian memerintah. Ya. Kemudian memerintah. Lama-lama enak. Ya kalau sudah enak, akhirnya dia menjadi penjahat. Jadi rumusannya, kalau saya yang merumuskan, karena saya dari kebiasaan orang Jawa memandang buto raksasa itu kejahatan. Nah, revolusi itu pergeseran dari kepemimpinan buto diganti oleh buto yang lain. Nah, dalil ini Bung, ini ngenes, dalil ini menakutkan, hidup kok begini. Nah, jadi ada dalil yang lain. Oke. Ada tragedi Sisyphus. Sisyphus mendorong batu ke puncak gunung. Sampai di puncak gunung batunya gelinding lagi. Tapi dia dorong lagi, gelinding lagi, dorong lagi, gelinding lagi. Nah, terus di sana ada pertanyaan filsafat. Sisyphus ini bahagia apa tidak gitu. Ada orang lain yang orientasinya result, hasil, enggak bahagia. Kalau orang yang orientasinya proses, udah bilang inilah sebahagia-bahagianya orang ya dia ini. Karena dia dalam hidup itu menempuh proses-proses yang benar. Perkara hasil tidak bisa dicapai itu soal yang lain lagi. Meskipun kalau tadi Kang Sobari cerita ngangkat batu sampai ke atas, batunya jatuh lagi, artinya lagi. Dia kan memulai dari nol lagi. Dari nol lagi. Saya kira bangsa mulai begitu, Bung. Sebenarnya bangsa kita juga mulai begitu. Namun mari kita tidak usah pesimis dan tidak usah luka hati. Karena begini, dalil kita ini, mari kita bangun sebuah sistem. Yang bekerja itu sistem, bukan orang. Jangan percaya pada orang. Orang bisa berkhianat. Tapi kalau sistem tidak. Oke, bangun sistem. Sistem dibangun, namun terbukti sesudah beberapa lama, sistem juga tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, terus bagaimana? Nah, kalau saya yang melihat, sistem yang sudah tidak baik itu diganti lagi dengan sistem yang lebih baru. Supaya kita tidak menjadi Sisyphus yang dorong ke batu ke atas lagi. Jadi ada momen di mana batu itu selesai didorong, diletakkan di sana, dan kita selesai menikmati suatu produk. Bukan hanya proses. Produk kita ada ini. Proses sudah kita tempuh dengan bagus, proses bernegara. Melalui aturan-aturan hukum. Mengganti orang dengan dalil-dalil hukum dan sejenisnya. Tapi kan hukum bisa dibeli, Kang. Bisa dibeli, tapi karena itu yang selalu terbangun. Sistem sudah terbangun, berjalan, ternyata para elit lewat oligarki mengubah itu semua sekejap mata. Sehingga ketemu buto lagi, Kang. Enggak, di tangan bajingan memang bisa dibeli. Tapi kan kita kan mesti memikirkan yang bukan bajingan. Di negara ini ada sosok itu di negara ini. Harus diadakan. Dan kita bersama-sama mengadakan. Dunia jurnalistik mengadakan dengan caranya sendiri. Dunia kaum akademisi mengadakan dengan caranya sendiri. Dunia kaum intelektual mengadakan dengan cara sendiri. Dan cara jurnalisme, cara dunia intelektual, cara kaum aktivis itu menjadi cara nasional kita. Bisa Bung, pelan-pelan kita akan membangun suatu sistem macam itu. Ini kan yang belum pernah kita tes. Yang ini belum pernah kita tes dalam hidup. Bahwa 3 kekuatan atau bahkan lebih lagi dari kekuatan sekedar dunia jurnalistik, dunia akademik, dunia aktivis, kan cuma 3. Mesti ada dunia-dunia yang lain. Mungkin militer, mungkin kepolisian juga memiliki suatu idealismenya sendiri, kita bangun bersama-sama. Bisa. Tapi kan cara kita mencari pemimpin kan tergantung dari partai politik.
yang ada di DPR. Iya. Bagaimana kita bisa memulai cari pemimpin yang negarawan, yang jadi dambat kita semua, sementara urusan-urusan itu ditentukan oleh para elit politik yang kita tahu ya seperti itulah kondisinya sekarang. Kondisinya ya partai politik yang menjadi kekuatan nomor satu di Republik ini dan yang bukan, yang tidak punya partai politik tidak bisa apa-apa, itu mesti kan ada terobosan. Tempo hari pernah ada terobosan, ada Bung Ahok itu ya, kan beliau tidak dari partai politik manapun, dan kemudian beliau ingin menjadi tokoh independen. Ya, betul. Tokoh independen. Tapi akhirnya mungkin tidak jadi sebagai tokoh independen. Akhirnya partai politik meminang akhirnya. Dipinang oleh, pokoknya diangkat oleh PDI Perjuangan, nggak macam gitu kan? Ya. Ya, tapi setidak-tidaknya pernah ada suatu gagasan tentang tokoh independen. Ya memang itu agak mengenaskan. Seperti sekarang ini ada peristiwa yang begitu besar, ada persoalan-persoalan yang begitu penting. Kalangan akademisi, meskipun mayoritas itu gulungan, saya agak agak belak-belakan mengatakan sesuatu tentang mereka ya. Kalangan akademisi itu orang-orang yang nyanyi sunyi, orang bisu dalam urusan ijazah ini, tidak ikut-ikut sama sekali. Nah, yang ikut itu segenggam. Di antara jutaan yang banyak itu hanya segenggam orang yang betul-betul turut memberikan dukungan pada langkah membangun. Saya menyebutnya 3 tokoh kita dalam urusan dengan ijazah ini adalah orang-orang yang sedang membangun tradisi intelektual sebenarnya. Membangun keterbukaan, membangun sikap percaya pada dunia akademik, pada pemikiran ilmiah, dan bukan pada urusan pasal-pasal yang tidak ada hubungan. Nah, mereka ada pada posisi macam itu. Tapi pada sisi lain, yang namanya parlemen yang begitu banyak orangnya, nggak ada yang bersuara. Peristiwa yang menegangkan, yang bisa menjadi gelombang perubahan-perubahan, itu parlemen tidak ingin ikut andil pada terjadinya perubahan. Parlemen adalah golongan senyap. Ya nyanyi sunyi orang bisu. Parlemen juga nyanyi sunyi orang bisu betulan. Itu kenapa mereka seperti itu semua? Saya kalau akademisi diam soal ijazah, parlemen juga nggak banyak. Menurut Akang kenapa hal itu bisa terjadi? Apakah Pak Jokowi ini masih terlampau powerful? Saya tidak begitu melihat itu. Mungkin orang itu hanya takut mengambil risiko, buang waktu. Misalnya buang waktu kan enak-enak tidur di rumah ngopi gitu daripada ikut-ikut. Buang waktu berpikir gitu kan. Buang waktu dan memikirkan masih ada kemungkinan risiko dicela, ada risiko bagaimana risiko kena hukum, kena apa segala rupa. Jadi orang itu cari selamat.